Dapat tamu-tamu. Pokoknya kamu sih. Akses menuju Dusun Sisere, Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah terputus akibat longsor yang terjadi di sejumlah titik setelah mengalami hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu 11 Januari 2026 kemarin. Ada 6 titik longsor di sepanjang jalur menuju Dusun Sisere, dan material longsor ini menimbun seluruh jembatan anak sungai sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Informasi lengkapnya pemirsa, kita terhubung bersama rekan Misnah, wartawan Tribun Palu yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Misnah, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yustina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dari Kabupaten Donggala dapat saya laporkan akses menuju Dusun Sisere, Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala terputus akibat longsor yang terjadi di sejumlah titik setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu 11 Januari 2026. Berdasarkan informasi terkini yang dihimpun tribunpalu.com, terdapat 6 titik longsor di sepanjang jalur menuju Dusun Sisere. Material longsor menimbun seluruh jembatan anak sungai sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Selain itu, Tribuners dapat kami laporkan jembatan utama penghubung menuju dusun dilaporkan dalam kondisi mengkhawatirkan. Derasnya aliran sungai membuat struktur jembatan bergoyang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Bencana ini juga berdampak pada jaringan kelistrikan. Aliran listrik menuju Dusun Sisere hingga di Dusun Sisere itu sendiri terputus alias padam total akibat longsor yang menutup akses dan merusak jaringan. Dapat kami laporkan pula pada pantauan kami di lapangan pada Senin 12 Januari 2026 kemarin, hingga pada Senin itu listrik belum juga berfungsi Tribuners di wilayah ini. Masih padam, bahkan pihak PLN belum mendatangi lokasi tersebut karena akses longsor karena akses jalan yang masih tertutup longsor maksud kami. Kemudian di sektor pemukiman dan kendaraan tercatat sebanyak 14 unit sepeda motor tertimbun material longsor. Sementara itu 3 unit sepeda motor lainnya dilaporkan diduga hanyut terbawa arus dan pada Senin pagi sudah ditemukan oleh warga. Tak hanya itu, 1 unit rumah warga dilaporkan tertimbun material longsor hingga mengakibatkan kerusakan di bagian dinding rumah kayu tersebut. Akibat kondisi tersebut, warga Dusun Sisere saat ini hingga pada Selasa 13 Januari masih terisolir Tribuners dan belum dapat keluar dari wilayah terdampak. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Namun aparat setempat bersama warga terus melakukan pendataan serta penanganan awal di lokasi kejadian. Dan dapat kami informasikan pula Tribuners, pada Selasa hari ini sudah dari 6 titik longsor di Dusun Sisere, 4 lokasi titik longsor sudah dikerahkan alat berat dan sudah mulai terbuka jalannya sedikit demi sedikit. Olehnya tinggal 2 titik longsor lagi yang belum disentuh oleh alat berat, karena memang alat berat dan juga petugas yang ada di lapangan sangat berhati-hati karena akses jalan yang tertutup longsor itu di sebelahnya itu merupakan tebing Tribuners. Kemudian pada Senin 12 Januari, Bupati Donggala Verhelena Laruni meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir di Kabupaten Donggala. Peninjauan itu dilakukan di beberapa wilayah Tribuners karena memang terdapat sejumlah wilayah yang terdampak banjir pada hari Minggu itu tidak hanya di Dusun Sisere Labuan Toposo. Olehnya Bupati juga meninjau di Desa Wani 1, Wani 2, Wani 3, dan Wani Lumbu Petigo yang ada di Kecamatan Tanantofea. Bupati juga mengecek wilayah yang ada di Kecamatan Labuan, yaitu di Desa Labuan Kumbuma, Labuan Lumbu Baka, serta di Dusun Sisere Labuan Toposo itu. Dalam kunjungan tersebut, Bupati tentu didampingi Ketua DPRD Donggala, Sekretaris Daerah Donggala, Kepala BPBD, Kepala Badan Kesbangpol, Kasatpol PP, unsur TNI Polri, serta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat.
Bupati Vera meninjau hingga di lokasi longsor yang sedang dikerahkan alat berat untuk membuka jalan, sehingga Bupati bersama rombongan belum tembus di area pemukiman warga Tribuners karena masih terhalang oleh bekas-bekas longsor yang ada di jalan yang belum selesai dibersihkan. Bupati mengatakan banjir menyebabkan dampak cukup besar mulai dari rumah warga terendam hingga tertutup material lumpur. Ia juga meninjau langsung jembatan putus di Labuan Pungguma Atas yang menyebabkan akses warga terputus total. Untuk penanganan sementara, Tribuners, Bupati menginstruksikan pembangunan jembatan darurat sepanjang sekitar 25 meter menggunakan batang kelapa. Bupati juga menegaskan penanganan bencana tidak boleh ditunda karena menyangkut akses vital masyarakat. Ia secara khusus menginstruksikan penanganan cepat di 2 wilayah yang masih terisolasi, yakni di Dusun Sisere, Desa Labuan Toposo, dan di Desa Labuan Lumbu Baka. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Kabupaten Donggala telah menetapkan status tanggap darurat bencana di 6 kecamatan terdampak. Nah, dapat kami informasikan 6 kecamatan terdampak di Kabupaten Donggala, yakni salah satunya di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanan Tovea, Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Rio Pakava, dan di Kecamatan Sindue. Selain itu, Vera juga meminta evaluasi terhadap sejumlah drainase dan jembatan yang rusak, termasuk di wilayah Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, dan Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Iya, kemudian Tribuners, untuk update pada hari ini dapat kami informasikan bahwa sejak kemarin hingga pada hari ini, logistik berupa sembako dengan kitware dan lain sebagainya sudah mulai diantarkan satu persatu di Dusun Sisere ini dengan cara petugas berjalan kaki Tribuners untuk mengantarkan. Nah, kemudian Tribuners pada Senin kemarin karena ada 2 ibu hamil di Dusun Sisere Labuan Toposo ini, olehnya BPBD Donggala mengevakuasi 1 ibu hamil ini dibawa ke posko pengungsian Tribuners untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena posisi ibu hamil ini sedang hamil besar, kurang lebih hamil usia 8 bulan. Ya, demikian laporan sementara dari saya, rekan Justina. Terima kasih, kembali ke studio. Sudah jadi begini ya, daerah terdampak itu cukup besar, yaitu Angkatan Tovea, dari zaman 1, 2, 3, dan Lumbu Petigo. Tadi Ibu sudah ke sana dan melihat langsung bahwa memang kemarin itu debit air yang luar biasa dari sungai Lumbu Baka Atas, sehingga menyebabkan ratusan rumah masyarakat itu masuk material air dan lumpur. Nah, terus tadi kita juga berkunjung ke wilayah Labuan Pungguma Atas yang jembatannya putus dan itu tidak bisa dilewati, putus sama sekali aksesnya, dan akan kita kerjakan jembatan biasa dulu pakai batang kelapa kurang lebih 25 meter karena jembatan Beli di provinsi pun habis. Di Pungguma, Bu? Ya, di Pungguma. Karena tahu sendiri kan bahwa sekarang bencana cukup banyak di Sulawesi Tengah, sehingga jembatan Beli itu nggak ada lagi. Saya udah telepon juga para balainya, beliau sementara kerja di Lero. Nah, kemudian saya menuju ke sini, ternyata akses nggak bisa kita lewati. Nanti saya minta tolong Pak Ketua DPRD dengan OPD Dinas PU terkait yang akan bersama-sama dengan Pak Dandim, Pak Sekda yang akan melanjutkan perjalanan, karena kalau naik motor saya bisa di jalan tuh takutnya terlempar-lempar jatuh, dan itu masih jauh, masih 4 kilo lagi ya, jadi mereka yang akan mewakili kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.